Halo semuanya, saya Ali Mardani, peserta latihan dasar CPNS 2019 yang dilaksanakan di tahun 2021. Kali ini akan berbagi mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara melalui mind map yang sudah saya buat ya. Kita lihat di sini ada mind map bagian atas yang kuning, kemudian bagian hati warna merah muda ya. Yang kuning itu wawasan kebangsaan dan yang bawahnya itu bela negara. Bagaimana kelanjutannya? Kenapa gambarnya seperti ini? Mari kita perhatikan. Oke, kita mulai dari atas dulu ya, di wawasan kebangsaan. Di sebelah kiri ada yang warna hijau, pengertian. Pengertian dari wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasar pada kesadaran dan jati diri bangsa. Kemudian bagaimana sih wawasan kebangsaan itu, ada apa saja? Ada sejarah pergerakan kebangsaan Indonesia yang di bawahnya pengertian. Dari mulai Budi Utomo di bawahnya, kemudian Sumpah Pemuda, kemudian perumusan teks proklamasi sampai ke hari kemerdekaan. Oke, setelah bagian kiri, mari kita lihat bagian kanannya. Ada konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Apa saja sih dasar berbangsa dan bernegara itu? Pasti teman-teman udah tahu ya. Namun di sini kita akan menguatkan kembali. Yang pertama ada Pancasila. Tentunya itu ya, dasar berbangsa dan negara. Kemudian UUD atau Undang-Undang Dasar 1945. Ada juga Bhinneka Tunggal Ika atau walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian ada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu ada konsensus dasar berbangsa dan bernegaranya. Kemudian dari wawasan kebangsaan kita punya satu lagi, lambang-lambang negara. Apa saja lambang-lambang negara itu? Di sini saya mencantumkan ada 4 lambang negara. Yang pertama bendera. Ada tahu ya? Pada tahu pastinya bendera kita apa? Ya, bendera merah putih. Kemudian bahasa nasional. Bahasa nasional tadi berhubungan dengan Sumpah Pemuda ya, yang disetujui oleh seluruh rakyat Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Kita harus berbangga atas itu. Kemudian lambang negara yang lain, Garuda Pancasila, yang selalu ada di depan kelas ataupun di suatu ruangan gitu ya, yang secara formal gitu biasanya ada Garuda Pancasila gitu. Kemudian lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat bendera merah putih, ada orang yang berbicara bahasa Indonesia, melihat Garuda Pancasila, kemudian mendengar lagu kebangsaan, sudah pasti langsung ingat kepada Indonesia. Nah, itu adalah lambang, merupakan lambang negara Indonesia. Oke, kita lihat lagi ke tengah. Dari wawasan kebangsaan menurun lagi, ada gerakan bela negara. Nah, apa sih bela negara? Kenapa ada di bawah disimpannya? Kita lihat ke sebelah kirinya, ada awan oranye. Di sana ada pengertiannya. Apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku yang menjaga kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa dan bernegara. Ya. Kemudian, sejak kapan sih bela negara itu muncul? Tentunya lihat di sebelah kanannya lagi ada awan kuning. Sejak kapan? Yaitu sejak pemerintahan Belanda. Ya, sejak penjajahan itu bela negara dari warga Indonesia sudah muncul. Kemudian ada kekosongan pemerintahan ya, waktu Belanda dan Jepang sedang pergi karena waktu itu mengundurkan diri ya. Kemudian dibentuklah pemerintahan darurat pada tanggal 19 Desember 1948 yang kemudian dikenal sebagai Hari Bela Negara oleh Presiden SBY. Ya, ada apa saja sih nilai-nilai dasar bela negara? Kita lihat awan oranye di sebelah kanan. Yang pertama ada cinta tanah air. Kemudian ada sadar berbangsa dan bernegara. Ada juga setia pada Pancasila. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kemudian kemampuan dasar bela negara. Ya, apa saja kemampuan dasar itu? Sehat fisik, sehat psikis, ya, sehat jiwa, sehat raga. Oke, kemudian kita sebelah kiri ada tanda panah yang warna biru. Nah, bagaimana sih bukti kita bahwa kita bukti bela negara, bukti kita mempunyai tekad menjaga kedaulatan negara? Yaitu ada menaati peraturan perundang-undangan,
menjaga persatuan dan kesatuan, dan membina kerukunan. Baiklah, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dadah.